Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke sebuah perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik dan subur, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara terkasih, Injil yang baru kita dengar tadi, Yesus berbicara tentang iman. Iman itu berasal dari sabda Allah yang ditaburkan. Dilukiskan. Jadi Yesus membuat perumpamaan. Seorang penabur menaburkan benih. Yang ditaburkan benih itu adalah sabda Allah. Sedangkan tanah adalah kita semua. Seperti tanah itu ada yang subur, ada yang gersang, ada yang terbelit-belit oleh berbagai macam semak duri, dan ada yang berbatu-batu. Melukiskan itulah kenyataan kehidupan seorang manusia. Tanah yang subur adalah orang yang hatinya siap terbuka, siap untuk menerima, siap untuk belajar, dan itulah tanah subur, sehingga menghasilkan buah-buah iman yang baik. Sedangkan ada orang yang karena situasi hidupnya ya seperti tanah yang kering, gersang. Itu adalah orang-orang ada yang keras kepala, mau enak sendiri, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Ada juga orang yang serakah, seolah hidup ini, kebahagiaan itu hanya diperoleh melalui kesenangan, melalui harta, melalui pangkat.
hatinya semakin kering. Nah, itu merupakan ungkapan tanah yang ditumbuhi oleh semak berduri. Sehingga ketika benih itu tumbuh, tidak bisa tahan lama karena terbelit oleh semak duri. Sedangkan tanah berbatu adalah kita yang kadang-kadang keras kepala, seenaknya sendiri, mau menang sendiri. Kenapa ada orang yang seperti itu? Ya, karena situasinya biasa berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Entah sejak kecil sudah dimaki-maki, orang tuanya suka berantem, berkelahi, atau orang tuanya bercerai, menyebabkan anak ini menjadi anak yang sakit, luka batin, sehingga kadang bisa menjadi keras kepala, tidak mau mendengar, tidak mau nurut. Ada juga yang karena luka batin, entah karena sejak kecil dimaki-maki, dia marahin dan sebagainya, dia menjadi suka berbohong untuk melindungi diri dan sebagainya, lalu hanya sekedar mau mencari kesenangan. Nah, semua itu terjadi dari mana? Dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis itu pun juga keluarga yang berasal dari orang tuanya itu sakit. Sehingga dari keluarga yang tidak harmonis menumbuhkan anak-anak yang tidak harmonis, maka dapat kita lihat keluarga yang tidak harmonis itu anak-anaknya cari perhatian. Sejak kecil sudah keras kepala dan sebagainya. Ya, kita diingatkan, anak itu rohnya adalah roh dari bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu itu berantem, kalau bapak dan ibu itu tidak rukun, kalau bapak dan ibu itu tidak saling mencintai, maka yang terjadi, anak yang rohnya terjadi bapak dan ibu itu mengalami keterbelahan, batinnya terbelah. Sehingga karena batin yang terbelah, batin jadi luka, yang terjadi ya tidak mengalami keseimbangan pribadi. Dia mencari. Nah, kasihan. Oleh itu kita mendoakan mereka itu, kita juga mendoakan keluarga-keluarga yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis itu. Dan juga kita berdoa untuk keluarga yang harmonis, yang nantinya bisa menumbuhkan pendidikan yang baik, membuka hati, sehingga sabda Allah yang ditaburkan itu memberikan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu kelihatannya bagaimana? Kita lihat anak-anaknya. Anak-anak apabila orang tuanya baik, orang tuanya akrab, rukun, maka anak-anak juga merasa disayang, merasa dicintai oleh orang tuanya. Dan dimanapun dia berada, selalu berusaha menjaga nama baik orang tuanya. Kalau aku berbuat nakal, kalau aku berbuat kurang ajar, kasihan papa dan mama akan selalu dibilang anaknya siapa itu. Oleh karena itu dia berusaha untuk menjaga nama baik orang tuanya melalui kelakuannya yang baik, belajar rajin. Nah, keluarga yang harmonis menumbuhkan anak-anak yang harmonis batinnya. Oleh karena itu kita diingatkan. Jadi benih iman itu jatuh di mana? Sebab nantinya kalau jatuh di tengah keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, itulah merupakan lahan tanah yang subur, sehingga benih iman itu menumbuhkan iman. Iman bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu apa? Buah-buah iman itu ya, kalau kita membaca kitab suci, di sana diungkapkan buah-buah iman adalah
kebaikan, cinta kasih, kerukunan, keakraban, siap untuk setiap saat mengampuni, dan sebagainya. Disebut juga sebagai buah-buah roh. Sedangkan buah-buah dari dosa, dari buah-buah dari kejahatan, yaitu ya keras kepala, berantem, selalu tidak pernah mau memaafkan orang lain, dan sebagainya. Itu dapat kita baca dari kitab suci. Nah, kita tinggal pilih. Kita ini sebagai orang yang sebagai tanah subur atau tanah kersang. Dan juga dapat kita tanyakan, di mana anak itu bergaul, dalam lingkungan mana anak itu bergaul. Kalau biarpun dari keluarga yang tidak harmonis, tetapi pergaulannya dengan anak-anak dari keluarga yang harmonis, pergaulannya dari keluarga anak-anak yang baik, maka anak itu juga akhirnya, nah firman Tuhan itu ikut, jadi pergaulan yang baik, pergaulan anak-anak yang baik mempengaruhi jiwa anak itu sendiri, sehingga dapat berpikir, oh iya ya, teman saya orang tuanya kok baik banget, tapi kenapa orang tuaku kok tiap hari berantem melulu, ada apa? Nah, di situ mulai berpikir, sehingga dia mulai berpikir dan akhirnya belajar dari teman-temannya itu untuk bersikap baik. Oleh karena itu, nah bagi anak-anak, hendaknya hati-hati dalam pergaulan. Ada juga memang dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang baik, tetapi terpengaruh oleh lingkungan masyarakat, lingkungan teman-temannya yang tidak baik. Suka malam nongkrong di satu tempat, di mana-mana gangguin, kalau anak cowok gangguin cewek-cewek, wah gini-gini dan atau cewek yang ada suka gangguin cowok, atau macam-macam lah kelakuannya. Karena lingkungan. Nah, lingkungan itulah juga merupakan lahan. Apakah jadi lingkungan itu merupakan lahan yang subur atau lahan yang kersang. Kalau biarpun lingkungannya, biarpun anak itu orang tuanya dari lingkungan yang tidak harmonis, tetapi pergaulannya misalnya ikut kelompok ya putra altar, ikut kelompok sekolah minggu dan sebagainya, pergaulan teman-temannya, pergaulan dengan teman-teman yang seiman, nah akhirnya juga ada suatu memberikan suatu perubahan, orang akhirnya dapat belajar. Jadi manusia itu bukan batu, manusia itu bukan benda yang mati, tetapi manusia itu adalah benda yang hidup, yang akhirnya pasti suatu saat akan berubah ke arah menjadi baik. Jangankan manusia, binatang pun apabila berada dalam lingkungan yang baik akan menjadi yang baik, setia dan sebagainya, dapat dididik dan sebagainya. Nah, itulah karena manusia itu adalah makhluk yang setiap saat itu berubah ke arah semakin baik, ke arah sempurna, karena lingkungan yang baik dan dia dapat belajar, ataukah berubah ke arah semakin tidak karuan karena lingkungannya yang tidak karuan. Nah, itulah kita melalui ungkapan benih yang ditaburkan ini, kita hendaknya mulai berpikir, menghayati apakah firman yang atau sabda Tuhan yang ditaburkan itu yang jatuh ke dalam hatiku menjadi subur, berakar, membuahkan buah-buah iman yang baik. Buah-buah iman yang baik juga akan mempengaruhi buah-buah iman terhadap anak-anak.
Dan kita ingat, Roh Kudus senantiasa hadir bagi mereka yang hatinya keras. Apakah Roh Kudus tidak hadir? Hadir di sana, tetapi tidak sampai bisa menembus karena tanahnya kersang, hatinya kersang. Kersang karena apa? Sakit. Sakit karena apa? Ya, luka batin itu. Sehingga ada semacam kehausan, semakin ada kelaparan, bukan kelaparan atas makanan, kelaparan akan kebaikan, kelaparan akan ya harga diri dan sebagainya. Orang yang merasa diri tidak berharga menutupi dirinya dengan tingkah laku yang berlebih-lebihan. Kita lihat orang yang sombong, orang yang suka pamer, menunjukkan orang itu orang yang minder, orang yang merasa diri tidak ada harga dirinya. Sehingga selalu menampilkan aku begini, harus orang lain harus tahu aku adalah hebat, aku adalah orang kaya, aku adalah dan sebagainya. Itu menunjukkan juga latar belakang orang yang sakit, yang menyebabkan dia juga mengalami ya karena sakit luka batin, dia merasa diri minder. Minder itu artinya merasa diri rendah. Padahal Tuhan itu memberikan kepada kita itu sebagai makhluk yang termulia. Sehingga kalau orang itu tidak sadar akan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita, tanda orang itu adalah orang sakit. Ya kita doakan, kita dekati. Jadi kalau kita melihat orang lagi yang sok, yang ini, yang itu, yang sok gampang tersinggung, gampang marah-marah, gampang macam-macam itu, jangan membenci. Kita doakan, kita sadar, oh dia orang lagi sakit. Ada orang kadang-kadang sukar sekali untuk mendengar orang lain. Lalu kadang-kadang kita menjadi benci. Ya, benci tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya tetap kita dengarkan, biarpun dia ngomong gak karuan dan sebagainya, ya kita diam, dengarkan. Nah itulah situasi kehidupan kita di tengah masyarakat. Kita ini kadang-kadang seperti lahan subur, ada juga lahan yang kersang, lahan yang kadang-kadang ditumbuhi oleh duri-duri yang menyakitkan. Dan itu merupakan satu kenyataan yang ada dan kita tidak bisa menghindar. Nah, kita bisa menerima mereka. Kita berusaha untuk mendoakannya agar mereka yang terluka batinnya, entah karena latar belakang, latar keluarga, mendapatkan Tuhan merubah hati dan hidupnya. Pelan, namun pasti Tuhan akan merubah. Perubahan itu kapan? Ya kadang-kadang saat akan meninggal baru berubah, bertobat. Itu tidak terlambat. Yang penting ada saat-saat dia berubah. Dan itu banyak sekali saya temukan yang selama hidupnya itu selalu kacau, selalu. Tapi pada saat sakit dia teriak, pastor, saya begini, baru berbicara begini macam-macam. Dan disitulah saat pertobatan, disitulah Roh Kudus mulai menembus hati dan jiwanya pada saat dia sakit. Pada saat dia sehat, menolak Roh Kudus itu, keras hatinya. Pada saat dia sakit, disitulah fisiknya, tubuhnya mulai lemah, disitulah jiwanya mulai terbuka, bisa menerima Tuhan. Jadi setiap saat kita berdoa, biarlah orang-orang yang kelihatannya keras kepala, orang-orang yang sok, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu menghina kita, jangan sakit hati kalau dihina. Tetapi kita doakan. Orang yang menghina orang lain, orang yang merendahkan orang lain, tanda orang itu adalah orang yang sakit. Orang yang waras akan selalu
datang, tersenyum, siap untuk memaafkan, siap untuk bersahabat. Tapi orang yang sakit, ya akan berusaha untuk menyakiti orang lain. Dan kita jangan sampai gampang sakit. Kita dihina, tidak akan terhina. Kita direndahkan, tidak akan menjadi rendah. Kenapa? Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita setiap saat belajar menjadi lahan yang subur. Biarlah Roh Kudus senantiasa melembutkan, menerangi hati dan budi kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Kuat mental, kuat jiwa, juga kuat badan. Jadi mental dan jiwa yang kuat, yang sehat, membawa badan ini juga sehat dan kuat.